Haleluya, shalom dan salam bahagia buat kita semua. Kita jumpa lagi di TV Pantekosta. Kali ini dengan tema indah, kenali 10 kejahatan dalam keluarga. Kita tahu bersama keluarga adalah satu unit indah, mujizat, dan mulia yang harus kita jaga, rawat, dan kemudian hormati supaya tumbuh kuat menjadi keluarga yang diberkati rohani, jasmani, dan jiwani. Untuk itu kita perlu mengenal 10 kejahatan dalam keluarga supaya kita jangan melakukannya, supaya kita tetap pada koridor yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Apa saja 10 kejahatan dalam keluarga yang dilaporkan oleh Alkitab? Nomor 1, pengkhianatan dalam keluarga. Alkitab tulis dalam Markus 13 ayat 12, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Seorang yang sudah nekat diliputi oleh kebencian, angkara, murka, dan dendam akan melakukan apa saja, termasuk untuk orang-orang yang mereka cintai, hormati, dan sayangi. Di sini dikatakan ada pengkhianatan besar yang terjadi dari anak-anak, dari anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Di sini dibilang seorang saudara akan menyerahkan anaknya untuk dibunuh, saudaranya untuk dibunuh, ayahnya untuk dibunuh, dan anak akan memberontak terhadap orang tua dan akan membunuh mereka. Ini kejahatan besar. Dan ini akan semakin mengkristal, akan semakin dahsyat dan hebat pada akhir zaman. Jangan sampai ada pengkhianatan dalam keluarga. Keluarga adalah pusaka dan harta yang sangat mahal, yang harus dijaga, dibela, dihormati, dipelihara, dan dipastikan dalam kondisi yang baik-baik saja. Sungguh sangat disayangkan apabila ada pengkhianatan terjadi di dalam keluarga. Tolong dengarkan baik-baik. Ikutilah perintah Tuhan. Kedepankan, praktekkan kasih dalam keluarga kita sendiri. Nomor 2, pertikaian dalam keluarga. Lukas pasal 12 ayat 53. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anaknya laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantunya perempuan melawan ibu mertuanya. Akan ada pertikaian, perselisihan, keributan, tumbukan dalam keluarga. Nah, hal ini jangan dipelihara. Persoalan besar diperkecil, masalah besar diperkecil. Jangan sampai masalah dan persoalan kecil diperbesar sehingga menimbulkan tumbukan, menimbulkan pertikaian, menimbulkan perlawanan di mana anak melawan orang tua melawan anak, ibu melawan anak, anak melawan ibu, dan seterusnya seperti itu. Maka keluarga akan kehilangan damai sejahtera, akan kehilangan sukacita dan kebahagiaan. Dan ini adalah tren yang sedang terjadi pada akhir zaman, di mana keluarga akan hancur, di mana orang tua dan anak akan terjadi perkelahian yang hebat dan akan menimbulkan hal-hal yang sangat-sangat negatif. Kedepankan persekutuan, perdamaian, kedepankan hal-hal yang indah dan baik supaya keluarga itu ada dalam bingkai damai sejahtera yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jaga situasi tetap baik-baik saja. Nomor 3,
menyakiti hati orang tua. Anak-anak sudah dilahirkan, disusui, dirawat, dibesarkan, diberi makan, dan diberikan perhatian dan juga diberikan pendidikan oleh orang tua. Maka dilarang keras seorang anak menyakiti hati orang tuanya. Tidak boleh hal itu terjadi. Buatlah orang tua kita selalu gembira, selalu sukacita, selalu damai, karena diperlakukan baik, diperlakukan seperti seorang ratu dan sebagai seorang raja oleh anak-anaknya sendiri. Coba kita lihat dalam Amsal 17 ayat 25. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedikan hati ibunya. Alkitab mencatat itu. Jangan sampai sakiti orang tua kita, apalagi di hari tua mereka. Jangan sampai buat mereka merana, pedih, stres, depresi karena kelakuan anak-anak, kebejatan, perbuatan-perbuatan tak terpuji, dan perilaku jahat dari anak-anak. Jangan sakiti hati ayah dan jangan pedihkan hati ibu. Pastikan mereka tersenyum, bersukacita, tertawa, dan gembira melihat anak-anaknya yang berprestasi, anak-anaknya yang rohani, anak-anak yang menciptakan hal-hal yang indah dalam kehidupannya. Sebab begini, orang tua akan sangat bersukacita dan bahagia bila anak-anaknya tumbuh menjadi kuat, berprestasi, dan menciptakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan ini. Itulah kebanggaan dan sukacita dari orang tua. Keberhasilanmu adalah sukacita anak, sukacita orang tua. Kesuksesan kita adalah hal yang terindah di dalam hati ayah dan ibu. Nomor 4, menganiaya dan mengusir orang tua. Ini kejahatan yang ada di dalam keluarga. Amsal 19 ayat 26, anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Di mana-mana kita dengar ada begitu banyak orang tua yang mengalami kekerasan, penganiayaan oleh anak, baik penganiayaan fisik, penganiayaan mental dan jiwa dari anak kepada orang tua. Tidak boleh, jangan sekali-kali itu dilakukan oleh seorang anak. Itu adalah kejahatan di dalam keluarga. Jangan sekali-kali merancang, apalagi melakukan penganiayaan kepada orang tua, apalagi mengusir mereka dan menganggap hina mereka. Dan itu akan memalukan diri sendiri, mempermalukan diri sendiri, dan orang lain akan menilaimu jahat. Dan Tuhan juga tak menghendaki itu, sama sekali tidak. Nomor 5, mengutuk orang tua. Itu juga kejahatan dalam keluarga. Apa untungnya? Apa dasarnya? Seorang anak kemudian mengutuk orang tuanya. Sejahat-jahatnya orang tua, seburuk-buruknya orang tua, apapun mereka itu harus dihargai dan dihormati. Karena tanpa orang tua kita tidak ada. Tidak mungkin ada, sama sekali tidak ada. Maka jangan sekali-kali timbul niat, apalagi kemudian mengutuki orang tua. Amsal pasal 30 ayat 11. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Mengutuki ayah, apa alasannya? Sejahat-jahatnya ayah, seburuk-buruknya ayah, janganlah mereka dikutuki. Apalagi ibu, ya.
Ada yang tidak memberkati ibu. Ibu membutuhkan A, B, C, dan D. Dan itu cuma bisa diberikan oleh seorang anak. Kemudian anak itu tidak memberikannya. Ayah ibu kita butuh makan, kita beri makan. Ayah ibu kita butuh selimut, kita beri mereka selimut. Ayah ibu kita butuh sayang dan kasih, kita kasih sayang dan kasih. Ayah kita butuh penghormatan, kita kasih penghormatan, karena itu wajar dan itu harus. Ayah ibu kita butuh rumah, kita kasih rumah. Ini penting sekali untuk kita pahami bersama, dan jangan sampai itu diabaikan. Itu sama dengan melawan firman. Ya. Nomor 6, memandang rendah orang tua. Itu kejahatan. Siapa kita? Siapa kita? Kita tidak lebih dari orang tua kita. Dan ingat, besok lusa kita akan jadi ayah atau kita jadi ibu. Nah, kalau kita dalam kehidupan ini pernah mencatatkan sejarah merendahkan orang tua, ini jahat. Di dalam Bilangan 27 ayat 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Jangan, mungkin karena orang tua kita tidak berpendidikan, kemudian kita sudah berpendidikan, ayah ibu kita direndahkan. Oh tolong, jangan. Kita cerdas karena orang tua kita itu. Mungkin karena orang tua kita itu tak berpunya, kemudian kita sudah memiliki rumah gedong, jabatan, dan gelar yang mentereng. Orang tua kita mungkin tidak memiliki apa-apa di kampung. Kemudian ada rasa di dalam hati merendahkan orang tua. Itu jahat dan tidak boleh dipraktekkan oleh seorang anak. Karena ada anak karena ada ayah dan ibu. Pastikan itu kita tahu dan kita sadar. Nomor 7, mengolok-ngolok keluarga. Ini juga penting kita pahami bersama. Itu tanda sombong, jemawa dan ponga, tinggi dan hebat. Dalam Amsal 30 ayat 17, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Jangan sampai cara dan kejahatan ini ada di mulut kita dan ada di otak kita dan juga ada di hati kita. Dan ini akan berakibat buruk. Dipatuk gagak lembah, dimakan anak raja wali. Itu artinya apa? Yang akan menimpa anak yang mengolok-olok orang tua ini adalah kematian yang tragis tanpa dikuburkan dan akan menjadi makanan gagak, pemakan bangkai, dan raja wali pemakan bangkai. Matinya nggak jelas dan akhir hidupnya itu sangat berbahaya dan mengerikan justru. Jangan olok-olokkan orang tua kita. Siapapun mereka adalah raja dan ratu di dalam keluarga. Nomor 8, memfitnah keluarga. Ada memfitnah lebih kejam daripada membunuh, itu kata-kata yang sering kita dengarkan. Mazmur 50 ayat 20, engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu dan memfitnah anak ibumu. Ya. Bagaimanapun juga, keluarga itu adalah satu unit yang tak terpisahkan. Kakak yang sulung dan anak yang bungsu, anak yang di tengah, seluruh bersaudara harus dipastikan saling sayang, saling mengasihi, saling bela, dan saling tolong-menolong. Dan ingat, jangan mengata-ngatai saudara bungsumu atau kakak sulungmu apapun keadaannya. Perhatikan, lihat, dan justru pelajari dengan baik. Apa kekurangannya, tutupi kekurangannya. Apa ketidakmampuannya, belah dia. Ketika dia lemah, ulurkan tanganmu dan memastikan dia untuk berdiri bersama di sisimu.
Jangan sampai salah satu saudara kita telah terpuruk, kita injak pula dia, kita hancurkan pula dia. Dan ini sangat-sangat tidak elok, sangat-sangat tidak bijak. Dan jangan memfitnah anak ibumu. Kalau menjadi satu keluarga, pastikan saling genggam tangan dan berilah kehangatan. Pastikan saling merangkul dan berikan rasa aman. Pastikan semua baik-baik dan berikan rasa sejahtera supaya anak yang sulung dan anak yang bungsu sama rasa, sama damai, sama bahagia. Dan ini akan sangat membanggakan orang tua dan akan dilihat oleh orang banyak bahwa keluarga itu baik, hebat, dan keluarga itu adalah keluarga yang berbahagia. Nomor 9, menghina orang tua. Dalam Amsal 23 ayat 22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Ini kejahatan. Siapa kita berani-beraninya menghina ibu sendiri atau tidak mendengarkan ayah sendiri? Tak mungkinlah seorang ayah yang baik menginginkan kehancuran, kejatuhan, kelumpuhan, dan menginginkan kebinasaan dari anak-anaknya. Seorang ayah dan ibu yang baik pasti ingin dan rindu, bahkan mendoakan supaya anak itu berhasil baik dalam kehidupannya. Bahkan dia akan memberikan semua bantuan seperlunya dengan sekuat tenaga supaya anaknya itu sukses dan bahagia di masa-masa yang akan datang. Jangan sampai kejebak dalam kejahatan menghina orang tua. Itu pelanggaran berat. 10. Kejahatan seks dalam keluarga. Yeremia 3 ayat 20, tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia kepada temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 5 ayat 8. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Ini kejahatan seks yang dapat muncul dalam keluarga. Perselingkuhan, kejahatan moral. Dan ini banyak sekali terjadi. Menurut banyak penelitian, begitu banyak terjadi pelanggaran hidup nikah di dalam keluarga. Ini yang harus dihindari. Seorang suami harus menjaga istrinya, seorang istri harus menjaga suaminya, anak-anak harus menjaga orang tuanya dan memastikan semuanya dalam keadaan terkendali, dalam keadaan baik-baik saja secara moral. Maka yang harus dijaga adalah ketulusan dalam keluarga, kesucian hidup dalam rumah tangga. Pastikan jangan terjadi kejahatan seksual dalam keluarga. Berikut kita akan melihat kejahatan-kejahatan seks dalam keluarga dalam episode yang akan datang dalam ruang keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita untuk menjalankan kehidupan keluarga yang sehat, yang baik, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat terbaik. Haleluya. Amin.